kita ketemu lagi di acara ngobrol-ngobrol seru bareng expert Danone Indonesia. Hari ini kita bakal cari tahu lebih jauh nih tentang riset dan inovasi yang sudah diterapkan di Danone Indonesia Specialist Nutrition. Bareng kita udah hadir nih expert spesial, Bapak Ari Wibowo selaku Research and Technology Innovation Manager. Halo Bapak Ari. Halo Mbak Kristi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Pak, bicara tentang riset dan inovasi, Ya. Sebenarnya kenapa sih Pak perlu ada yang namanya riset dan inovasi khususnya di produk susu? Jadi sebenarnya kalau kita melihat dari visi dan misi Danone itu sangat jelas Mbak. Visi Danone adalah One Planet, One Health. Sementara misi Danone adalah bringing health through food to many people as possible. Nah, dari situ inovasi diarahkan bagaimana membuat sebuah produk yang bermanfaat untuk planet ini dan juga untuk sebanyak mungkin masyarakat. Itulah kenapa kita selalu berinovasi. Apa sih Pak metode yang dilakukan untuk memastikan kualitas produk yang udah kita jaga ini sampai dengan ke tangan konsumen Pak? Jadi yang pasti yang pertama produk kita selalu comply dengan regulation Mbak. Saat ini ada SNI, ada BPOM, kita selalu produk kita comply. Yang kedua di internal, setiap produk yang dihasilkan itu melewati tahapan pengecekan dan pengujian yang detail. Setiap produk yang dihasilkan, yang kita jual di market itu, sejak raw material diterima sampai finish good itu, paling tidak ada 500 checking point atau pengujian, sehingga produk itu dikatakan baik dan layak untuk dijual dan dikonsumsi. Jadi sangat ketat dari awal sampai akhir, dari raw material sampai produk jadi. Kalau Bapak Ibu memegang produk untuk anak-anak Bapak Ibu, itu adalah hasil pengujian yang sangat detail dan teliti yang dihasilkan dari pabrik kami. Sebenarnya seperti apa sih Pak peran teknologi khususnya di inovasi dan riset yang diadakan untuk produk Specialist Nutrition Danone Indonesia? Tentu teknologi itu sangat penting. Dengan teknologi, pertama kita akan membuat sebuah proses itu menjadi lebih efisien, yang akhirnya menghasilkan produk yang lebih affordable. Kedua, dengan teknologi kita juga bisa membawa manfaat yang lebih baik. Ya, misalkan di produk-produk kita itu ada probiotik, ada kemudian fiber dan sebagainya. Itu ada dilahirkan dari teknologi. Jadi dengan teknologi ini membuat produk lebih efisien, harganya semakin terjangkau, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat yang tadi saya sebutkan lebih dinamis. Ada apa lagi nih Pak di dalam RNI? Faktor pentingnya tentu salah satunya adalah sumber daya. Untuk menghasilkan sebuah produk itu dibutuhkan expertise yang beda-beda dan mereka harus saling berkolaborasi sesuai dengan tahapan proses. Bisa jadi sebuah produk itu membutuhkan 2 atau 3 tahun untuk sampai di market. Karena kenapa? Ya memang risetnya itu panjang Mbak Kristi. Jadi kita ingin pastikan produk di market, di pasar itu memang sesuai betul dengan apa yang kita kehendaki dari sisi kesehatan, dari sisi nutrisi, dari sisi rasa, dan sebagainya. Pak, dengar-dengar nih ya, kita punya Research and Innovation Center yang ada di Jogja. Boleh diceritain nggak Pak, kira-kira seperti apa sih fasilitasnya yang ada di sana? Makanya main ke sana Mbak. Ya sih, jadi Bapak Ibu di Jogja, kita punya Research Center. Di sana memang standarnya internasional. Di sana ada di RNI itu ada beberapa laboratorium. Pertama pilot plant, membuat prototipe produk. Kita juga ada lab menguji sensori, kita ada lab packaging, kita ada lab ingredient sama product development dan lab lainnya. Ya, kita lab itu sangat penting dalam mendevelop produk. Setiap tahapan pengembangan produk selalu mesti itu kita lakukan studi di sana, ya, dan melewati tahapan-tahapan itu. Makanya main dong di sana. Habis ini kita kunjungan ya Boleh. Pak? Kita melihat langsung bagaimana proses riset dan innovation, kemudian fasilitas-fasilitas canggih yang juga keren yang dipunya di Yogyakarta. Boleh. Ya. Jadi di sana alat-alatnya kebanyakan memang import karena di Indonesia belum ada ya. Ini hanya boleh untuk dikunjungi oleh sebagian Danoner saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana maaf nggak boleh, jadi hanya Mbak Christine saja. Maaf ya. Pak Ari, ada nggak Pak satu
inovasi yang mungkin menyelesaikan permasalahan dan menjadi jawaban dan solusi juga nih untuk masyarakat yang ada di Indonesia saat ini? Pertanyaan menarik. Bapak Ibu, salah satu masalah kesehatan yang dialami oleh anak-anak Indonesia berdasarkan studi misalkan riset kesehatan dasar, Riskesdas yang dilakukan pemerintah atau kami juga punya studi sendiri, itu adalah masalah stunting dan wasting. Ya. Saat ini itu angka stunting dan wasting itu masih tinggi, masih double digit. Ya. Nah, masalah stunting wasting ini disebabkan apa? Salah satunya itu karena anemia, Mbak Christine. Dan penyebab anemia salah satunya adalah kekurangan zat besi. Ya. Di produk kami itu mengenalkan yang namanya Iron C. Dan ini pertama kali yang ada di market. Jadi Iron C itu apa Bapak Ibu? Iron C adalah kombinasi tertentu antara vitamin C dan zat besi yang dibuat dengan teknologi tertentu yang bisa menghasilkan penyerapan zat besi lebih tinggi dibandingkan produk-produk sejenis. Dengan penyerapan zat besi yang lebih tinggi, maka itu akan bisa membantu Mbak Christine mengatasi masalah anemia di anak-anak Indonesia. Dan harapannya dengan anemia teratasi, maka juga bisa ikut membantu mengatasi masalah stunting dan wasting ini yang memang jadi problem kesehatan anak-anak Indonesia. Nah, bagaimana tips dan trik untuk para ibu juga masyarakat Indonesia memilih susu yang tepat juga berkualitas, Pak? Bapak Ibu, ketika memilih susu untuk buah hati ibu, bisa konsultasi dengan tenaga ahli, dengan dokter anak atau tenaga kesehatan lainnya. Kenapa? Karena tidak semua susu itu sama. Ada susu yang memang diperuntukkan untuk 1 tahun ke atas, ada yang susu diperuntukkan untuk orang yang anak yang tidak tahan laktos, ada anak susu yang memang dibuat dari soya untuk kebutuhan lainnya dan sebagainya. Jadi silakan konsultasi dengan tenaga kesehatan sehingga Bapak Ibu bisa memilih susu yang tepat untuk buah hati Bapak Ibu. Yang paling penting berarti untuk mengetahui dulu ya Pak keadaan anaknya, kemudian memilih susu yang tepat dan sesuai dengan keadaannya. Betul. Itu dia tips dan trik dari Pak Ari yang bisa kita terapkan ya untuk ibu-ibu juga masyarakat Indonesia dalam memilih susu yang tepat juga berkualitas. Terima kasih Pak Ari untuk sesi ngobrol-ngobrolnya. Kita akan ketemu lagi di acara Ngobrol Seru bareng Expert Danone Indonesia edisi lainnya. Terima kasih. Dadah.